Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, di dalam hidup ini seringkali kita tidak selalu dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa memiliki banyak harta adalah kunci utama untuk meraih ketenangan dan ketentraman. Namun pada kenyataannya, kekayaan materi tidaklah selalu menjamin hidup kita damai dan tentram. Terkadang juga tidak memiliki hutang juga bisa memberikan rasa ketenangan yang lebih daripada memiliki banyak harta yang berlimpah. Justru dengan harta benda yang melimpah bisa juga menjadikan sumber kekhawatiran kita, seperti takut kehilangan atau dicuri orang lain. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 wasiat dari seorang waliullah yang sangat tersohor di kalangan umat Islam. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mungkin bisa akan menjadikan kita pedoman bagi kita semua untuk mencapai hidup yang lebih tenang, damai, dan tentram. Berikut ini 10 wasiatnya. Yang pertama adalah jangan mudah bersumpah atas nama Allah. Wasiat pertama dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah untuk tidak mudah bersumpah atas nama Allah bila kita tidak mampu menjalani dengan benar, baik dalam keadaan benar maupun salah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan menjaga lisan dan perkataan kita dari sumpah yang tidak diperlukan, maka kita menunjukkan rasa hormat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jauhi berbohong. Wasiat yang kedua dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah untuk menjauhi kata-kata bohong, baik dalam keadaan bergurau ataupun dalam keadaan serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Dengan berkata jujur, kita menjaga kepercayaan dan keharmonisan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketiga, menepati janji. Nasihat selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan betapa pentingnya menepati janji. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanat, ia berkhianat."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menepati janji adalah bentuk tanggung jawab yang menunjukkan integritas dan kejujuran kita terhadap orang lain maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah jangan engkau melaknat makhluk Allah. Wasiat yang keempat adalah untuk tidak melaknat makhluk Allah. Kata-kata kutukan hanya akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Lalu yang kelima, jangan mendoakan keburukan. Wasiat yang kelima adalah untuk tidak kita mendoakan keburukan pada orang lain, meskipun mereka telah berbuat buruk kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya di saat ia tidak hadir mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan apa yang engkau doakan. Hadis riwayat Muslim. Wasiat yang keenam adalah jangan menjadi saksi untuk sebuah vonis yang sesat dan syirik. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mewasiatkan agar kita tidak menjadi saksi untuk memberikan vonis sesat dan syirik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian yang ketujuh, jauhkan pandangan dari maksiat. Wasiat ketujuh adalah untuk menjauhkan kita dari pandangan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 30. Dengan menjaga pandangan, itu berarti kita telah menjaga kesucian jiwa dan raga kita dari hal-hal yang maksiat. Yang kedelapan adalah janganlah kita bersandar kepada makhluk. Nasihat selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihatkan agar kita tidak bersandar kepada makhluk dalam hajat kecil maupun pada hajat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Dan yang kesembilan adalah jangan rakus terhadap milik orang lain. Wasiat yang kesembilan adalah untuk kita tidak rakus terhadap hal yang dimiliki oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat
kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih layak, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ke-10 adalah tawadu lahir maupun batin. Wasiat yang terakhir atau yang ke-10 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah untuk bersikap tawadu lahir dan batin. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Itulah tadi 10 wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan. Semoga kita semua bisa mengamalkan wasiat-wasiat tersebut dengan baik dan mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam hidup kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.